Kami mohon Bapak Ibu segera menduduki tempat duduk yang disediakan. Ibu Emma sebagai narasumber. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam komunitas belajar maju bersama dalam topik pengisian RHK dan disiplin positif. Jumat 23 Agustus 2024 bertempat Aula SMA Negeri 1 Bamidi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Aldon Samosir, Magister Sains. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Mesra Manurung, Magister Sains sebagai narasumber yang ketiga. Yang terhormat Bapak Ferdinand Simanung Khalid, SPD sebagai narasumber yang kedua. Kemudian yang terhormat Ibu Maya Simanjuntak sebagai narasumber yang pertama. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, doa pembuka yang dibawakan oleh Ibu Tampu Bolon. Kemudian yang kedua, sambutan atau arahan bimbingan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus yang lalu. Namun masih banyak kita yang kita maklumi Bapak Ibu. Nah, untuk nanti yang periodik ini yang kita izin Bapak Ibu sekalian, saya membawakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif adalah salah satu tugas yang harus saya kerjakan di pendidikan guru penggerak. Jadi, kenapa kita harus belajar ini? Dasarnya itu sebenarnya adalah di rapor pendidikan kita memang juga terkait dengan disiplin positif yang harus kita gerakkan di sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu sekalian siap untuk mendengarkan pemaparan saya? Siap. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau tanya dulu. Kira-kira apa yang terfikirkan oleh Bapak Ibu sekalian kalau dibilang disiplin positif? Ini membahas tentang apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kayaknya Bu Sianturi pengen sekali. Menurut Ibu, disiplin positif itu apa? Kira-kira kita akan membahas apa ke depan ini? Kalau menurut saya di disiplin positif ini misalnya ini penerapan kesepakatan. Contoh kesepakatan ketika belajar di studi saya misalnya ketika belajar di studi fisika kami buat kesepakatan ketika terjadi tatap muka. Baik, Ibu Sianturi yang telah menceritakan bahwa kesepakatan menurut beliau adalah terkait dengan kesepakatan yang ada di kelas. Baik, itu juga salah satu yang akan kita bahas. Dan ada 6 topik kenapa budaya positif ini harus kita bahas, atau apa saja pembahasan kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Terus keyakinan kelas dan posisi kontrol segitiga restitusi. Akan panjang perjalanan ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti mendapat hal-hal yang baru dari penjelasan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ke paradigma. Hal yang paling susah adalah mengubah apa yang kita pikirkan, mengubah apa yang sudah kita tahu sejak lama dan harus berganti gara-gara berubah kurikulum, berubah murid yang kita hadapi, gitu. Yang pertama adalah peserta didik. Dari peserta didik sebagai objek pembelajaran, paradigma berubah menjadi peserta didik sebagai subjek
pusat pembelajaran, kita ceramah, gitu kan Bapak Ibu. Tapi zaman sudah berubah, metode kita menjadi diskusi proyek yang menyenangkan kepada peserta didik. Selanjutnya, paradigma terkait dengan tujuan. Tujuan kita yang kita ketahui sebelum-sebelumnya kita harus target kurikulum. Tapi kita pada paradigma yang baru, guru harus menuntun, bukan menuntut. Ini seperti sangat gampang untuk didengarkan. Gimana kita menuntun mereka tumbuh dengan apa yang ada, bukan menuntut. Itu bukan marah-marah, bukan sesuka kita. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di poin penilaian. Ternyata penilaian yang kita buat yang kemarin hafalan harus berubah, karena zamannya juga sudah berubah. Berubah menjadi apa? Penilaian yang autentik. Kalau dia memang misalnya adalah seorang penyanyi, bagaimana kita buat dia terus tumbuh dengan menyanyinya dan bisa hidup dengan itu. Gitu. Bagaimana kita bisa memfasilitasi seorang atlet? Kita tidak menuduhnya sebagai pemalas, kita tidak menuduhnya sebagai kurang cari perhatian misalnya seperti itu. Tapi kita penilaiannya beda satu sama yang lain seperti itu. Dan juga holistik secara menyeluruh. Setiap hari, setiap pertemuan kita buat catatan penilaian kita. Bagaimana Bapak Ibu? Paradigma ini sangat berat atau gampang dibawakan? Ada yang mau berpendapat kira-kira sejauh ini? Kita dua arah ya Bapak Ibu. Dalam pemaparan ini pun penilaiannya memang harus kita berdiskusi. Gimana Bapak Ibu? Apa kita sudah terkuliti dengan ini? Belum? Belum, oke. Kita lanjut. Ini perubahan paradigma. Banyak yang harus kita ubah ternyata dalam pendidikan kita yang sekarang. Selanjutnya kita bahas tentang disiplin. Tadi dasar-dasar pemikiran kita harus berubah dengan disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Jadi harusnya gimana Bapak Ibu? Ternyata mengajarkan disiplin pada anak tidak dengan hukuman. Siapa yang setuju? Semua tidak setuju? Semua setuju? Oke, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya Bapak Ibu. Kalau tidak dapat digunakan sama sekali, kalau tidak perlu, tidak usah digunakan sama sekali. Oke, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi, di saat kita memberikan kebebasan kepada peserta didik, di saat kita mengerti bahwa dia memang hiperaktif gitu kan, suka disuruh-suruh, ambilkan sana, ambilkan sini, tapi dia akan kembali ke kelas, disitulah dia mengalami kemerdekaan dalam dirinya. Seperti itu. Sesungguhnya disiplin ini bersifat self-disiplin, yaitu kata sendiri, yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain disiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana dan merdeka. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kita yang datang tepat waktu, itu kan disiplin dari dalam diri. Tidak ada yang memaksa kita untuk melakukan hal itu. Itulah yang memerdekakan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Baik, di sini disiplin positifnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan harapannya dari disiplin positif tadi muncullah nilai-nilai kebajikan yang ada dari profil pelajar Pancasila, IBO, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, dan yang lainnya.
Jadi di saat disiplin itu muncul dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu, akan muncul kepedulian, keterus-terangan, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan yang lain akan muncul secara pribadi di saat adanya disiplin positif. Sehingga Standar Nasional menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai yang disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan dan nilai ini, maka seorang pemimpin pembelajaran, siapa pemimpin pembelajaran Bapak Ibu? Kita gitu ya. Kita guru-guru di kelas perlu berjiwa kepemimpinan sehingga sekolah yang positif sesuai dengan standar nasional pengelolaan dapat ditetapkan. Tujuan mulianya apa? Murid-murid yang kita jumpai setiap harinya berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat. Baik, itu tentang disiplin positif. Mengapa penting itu disiplin positif merupakan motivasi dari dalam diri? Kita lanjut Bapak Ibu. Terkait dengan motivasi perilaku manusia, ternyata kita pun melakukan sesuatu atau berperilaku kepada suami atau istri, berperilaku kepada atasan, berperilaku kepada teman-teman, itu ada motivasinya. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk tidak dihukum, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, dan selanjutnya untuk menjadi orang yang merdeka dan menghargai diri sendiri sebagai nilai yang mereka percaya. Jadi dari 3 motivasi ini, kira-kira Bapak Ibu motivasi terkuat untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu yang mana? Kita tanya dulu Ibu Pastor ya. Silahkan Ibu. Sebenarnya ini warnanya cerah loh Bu, tapi memang apa ya? Cerah loh di laptop. Oke, Bu, motivasi perilaku manusia ada 3: menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri. Kira-kira Ibu dominan dalam kegiatan sehari-hari Ibu yang mana? Yang mana Ibu? Yang ketiga, pakai mikrofonnya. Yang ketiga, contohnya apa yang Ibu lakukan? Ingin menghargai diri sendiri seperti apa yang pernah Ibu kerjakan seperti itu? Silakan Bu. Baik Ibu, silakan. Kira-kira motivasi Ibu dalam melakukan aktivitas dominan yang mana? Untuk menjadi orang yang merdeka, mereka ini merdeka, jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tampu Wolon yang sudah menjawab. Biar gak tegang kali, kita beri tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih Ibu. Dari 3 motivasi ini yang sering Ibu lakukan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti Ibu melakukannya sudah dari dalam diri. Dari 3 hal ini memang yang terbaik adalah poin 3 gitu ya. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin murid-murid akan takutnya sama guru-guru killer aja gitu ya kan. Kalau datang guru-guru yang agak lembut, melunjak mungkin itu. Untuk mendapatkan imbalan, nanti kita di kelas harus dapat permen gitu ya, harus bawa kue, tidak juga. Tapi memang hal yang terbaik untuk memotivasi seseorang adalah ada timbul motivasi dalam diri untuk memberikan yang terbaik. Selanjutnya, kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, restitusi.
Hukuman oke, sudah tahu gitu ya. Kalau konsekuensi berarti hal yang didapat setelah melakukan sesuatu gitu kan, konsekuensinya. Kalau restitusi, ada yang pernah dengar istilah restitusi? Bapak Ibu, siapa yang mau? Apa ya restitusi? Atau Ibu Elsa silakan. Restitusi itu apa? Baik, menurut saya restitusi itu yang pembayaran imbalan ya. Imbalan. Oh ya, restitusi orang ekonomi ya, bukan ya, orang geologi tapi ya. Oke, restitusi adalah imbalan. Imbalan dari apa yang restitusi kabupaten, gitu ya. Ganti rugi. Oke. Baik, di sini saya bacakan langsung ya Bapak Ibu karena memang agak tidak fokus di fokusnya. Kira-kira Ibu Elsa, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi tadi imbalan dari apa yang dilakukan gitu ya. Kira-kira yang terbaik dilakukan di kelas itu yang mana? Hukuman kah, konsekuensi atau restitusi? Menurut saya Bu yang restitusi. Yang restitusi, betul sekali Ibu. Kenapa restitusi? Kenapa harus restitusi? Apa sih itu restitusi? Berarti Bapak Ibu udah tahu ya sebelumnya. Gak apa-apa lah ya, dengarkan sebentar. Oke, restitusi itu seperti apa sih, Bu El? Kalau dari restitusi Bu berarti kita menuntut tanggung jawab mereka dari apa yang mereka lakukan. Oke, dari tanggung jawab mereka gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Elsa. Di sini kita bahas tentang hukuman. Hukuman itu menyakitkan pasti. Jadi kalau misalnya dia nggak mengerjakan tugas, kita lakukan sesuatu yang menyakitkan, berarti kita menghukum. Tidak nyaman, memberikan ketidaknyamanan. Anak dalam jangka waktu yang panjang, kita keluarkan mungkin dia seminggu, 2 minggu nggak belajar, berarti kita di situ menghukum. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Sepertinya korban mendapatkan keadilan, tapi tidak gitu ya Bapak Ibu. Murid akan tersakiti. Berarti kalau kita menghukum, yang menjadi korban sebenarnya adalah murid, ya kan? Apakah seperti itu? Di disiplin positif? Tidak. Kita ke disiplinnya. Disiplinnya ada konsekuensi. Konsekuensi sesuatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek saja. Korban bisa diabaikan, murid tidak membuat murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau kita memilih restitusi, anak dikasih pilihan, kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Ibu tidak senang dengannya. Ibu lagi sakit hati. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk membalas kesakit hatian saya ini hari ini, gitu kan? Terus muridnya bilang, Bu, bisanya seperti yang saya alami juga di kelas. Ini kelas 10, kita bicara langsung aja. Ini kelas 10, dia termasuk tidak open dengan teman sekelompoknya. Tapi di saat saya memberikan pilihan, ini gimana nih? Kamu mau 0 atau apa yang kamu lakukan? Baik Bu, saya pilih nyanyi. Bisanya Bu, geografi itu saya ubah lirik lagu tertentu, terus saya masukkan geografinya. Bisanya nih ya saya baik. Itu permintaan dari dalam dirinya gitu kan. Setelah saya masuk kembali, Bu, udah bawa gitarku, nyanyi lagi ya Bu. Ada di handphone saya. Jadi dia nyanyi sangat merdu, sangat bagus. Geografi adalah gitu kan, sangat bagus dibawakan. Ternyata di saat kita memberikan pilihan kepada peserta didik, ini gak mudah memang Bapak Ibu. Ada hati yang harus mau belajar bagaimana tentang disiplin yang sekarang yang harus kita tetapkan. Tapi dari percakapan apa yang kamu buat, apa yang kamu akan lakukan, sehingga saya mendapatkanlah si siswa ini. Di pandangan saya awalnya dia sangat bandel, tapi setelah itu pandangan saya berubah. Saya semakin respect, saya semakin dalam tanda kutip menyayangi beliau. Selanjutnya, restitusi itu merupakan pilihan, terus menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin setelah percakapan kami itu dia mulai respect pada saya, dan mungkin akan datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kami, dan tidak kata kuncinya dihapus, selalu datang tepat waktu. Murid mendapatkan penguatan, jadi dia tidak disalahkan dalam hal
sesuatu pada waktu itu, kenapa dia tidak berdiskusi, tapi dia melakukan yang terbaik untuk tugasnya. Dan ini Bapak Ibu, kita harus masuk ke dalam peserta didik. Kita harus siap belajar, kita yang merendah dulu sedikit. Ternyata setiap orang itu punya kebutuhan. Kita nggak tahu bagaimana dia harus bertahan hidup gitu ya. Pernah di kelas 10, Bu, saya terlambat. Boleh masuk? Boleh. Saya panggil. Kenapa? Bu, saya harus kerja jam 2 pagi, ngantar beras di seborong-borong, dan jam 6 harus kembali ke sekolah. Tapi memang Bu, hari ini memang padat Bu di seborong-borong, jadi saya terlambat. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya dan bertahan hidup keluarganya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak, kamu terlambat, kita tidak sedang menghukum di situ, tapi kenapa ya? Apa kebutuhan yang sedang diperjuangkannya? Selanjutnya, kasih sayang. Ternyata anak-anak yang bandel yang kita dapati hari ini di tim psikologi kami, KIR psikologi, ternyata banyak anak-anak yang didapati bahwa dia seperti bertingkah di sekolah tidak dipedulikan oleh orang tuanya di rumah. Jadi ada kebutuhan yang tidak tersampaikan sehingga dia melakukan sesuatu seperti kasih sayang, diterima, gitu ya. Selanjutnya penguasaan. Ini terkait dengan orang-orang yang suka olahraga Bapak Ibu ya. Dia suka menguasai lapangan, suka kebebasan. Jadi banyak orang yang anggota DPR yang lebih fighting hidupnya setelah nantinya, ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak sepintar itu di kelas karena kebutuhannya tidak terpenuhi di kelasnya. Kebutuhannya adalah penguasaan dan kebebasan. Jadi kan ada beberapa orang yang kita dapati kalau pelajaran fisika mungkin ketemu dia yang malas. Tapi kalau di PJOK dia lebih berekspresi untuk melakukan kegiatannya. Dan selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu seperti ibu kita ya kan, ibu dia ceria, senang, siswanya aktif, termasuk kebutuhan. Jadi kita punya kebutuhan, anak-anak kita juga punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ada 5 saja dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkannya, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan positif, mereka akan melanggar peraturan. Memang sederhana nampaknya, tapi kita lah yang sebenarnya harus belajar banyak Bapak Ibu. Melanggar peraturan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan peserta didik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita belajar tentang kebutuhan dasar, kita bolehlah ya Bapak Ibu bertanya, kenapa di rumah, kenapa terlambat gitu ya. Kebutuhan dasar seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, ini tadi yang saya bilang, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dan penguasaannya dengan mencoba mengatur orang lain, mengganggu orang lain, atau lebih suka dengan permainan di lapangan. Kalau kita dapati orang-orang seperti ini, berarti dia merupakan orang yang menyakiti mungkin, berkelahi di kelas. Berarti dia butuh penguasaan. Selanjutnya adalah orang yang tidak diterima oleh teman-temannya. Kebutuhan akan kasih sayang yang diperlukannya Bapak Ibu, mungkin dia tidak diterima di kelasnya sehingga dia mengasingkan diri. Coba, ini ada studi kasus. Siapa yang mau megang mikrofon boleh, Ibu Elsa kasih ke belakang atau ke samping, ke kiri kanan, boleh ya. Andi adalah seorang siswa kelas 10. Akhir-akhir ini terlihat berbeda dari biasanya. Dia sering melamun di kelas, sulit konsentrasi, dan sering terlihat lelah. Kinerjanya dalam pembelajaran juga menurun, dan dia mulai menarik diri dari teman-temannya. Menurut kebutuhan dasar, menurut Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Siapa yang mau megang mikrofon?
Ibu apa ya? Ibu tarik orang lah ya. Yang mana kira-kira menurut Ibu? Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Menurut Ibu dari 5 kebutuhan dasar. Ini dilihat dari kasusnya ya Bu, setiap hari dia terlihat lelah, barangkali dia kerja keras. Berarti yang tidak terpenuhi di sana adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Oke. Ada yang tambahan dari yang lain dari 5 kebutuhan? Dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, kalau dilihat dari dia capek gitu ya, mungkin dia kerja setelah pulang sekolah, berarti kebutuhan dasar. Atau ada yang lain? Melamun di kelas, sulit konsentrasi, mungkin ada sesuatu di rumah gitu ya kan, dia kurang kasih sayang, tidak punya motivasi mungkin juga. Jadi dari satu kasus bisa kita lihat bahwa kebutuhannya itu bisa lebih dari satu gitu ya. Tadi bisa tentang bertahan hidup, selanjutnya kasih sayang. Oke. Boleh ya Bapak Ibu? Terkait dengan kebutuhan dasar apa yang ada yang mau ditanyakan? Biar kita lanjut ke keyakinan kelas. Kita lanjut saja ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, terima kasih iklannya. Oke, nanti saya kirimkan linknya. Tapi memang izin Bapak Ibu sekalian meminta waktunya karena di dalam tugas saya itu memang harus 60 menit dan saya harus menjelaskan ini. Rin udah berapa menit Rin? 25 Bu. 25. 25. Oke, baik. Terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada guru tugasnya mengajar. Oke, kita bahas ya. Oke, dalam keyakinan kelas, dalam pelaksanaannya yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan di kelas, bagaimana prosesnya? Mungkin boleh Bu dikasih ke belakang. Dalam menerapkan keyakinan kelas, apakah sudah bertanya kepada murid, sudah ayo ambil selembar kertas, tulis kalian untuk mewujudkan keyakinan kelas yang kita harapkan itu seperti apa? Sudah adakah seperti itu? Mungkin Bapak Ibu boleh cerita. Silakan Ibu. Bagaimana Ibu melakukan keyakinan kelas di kelas Ibu? Ya, pertama kita bertanya ke mereka apa yang mereka harus yakini dan dilakukan di dalam kelas itu. Ya, semua yang dituliskan itu bersumber dari siswa. Misalnya tidak boleh datang terlambat, harus saling membantu, ya harus responsif, begitu. Itu sebenarnya dari siswa bukan dari saya. Begitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya betul. Keyakinan kelas kita ganti dari peraturan kelas. Berarti kalau peraturan kita yang menguasai, tapi kalau keyakinan itu udah ada diskusi bersama. Tapi dominan kalau keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak, gitu ya. Jangan bandel. Yang di pikiran kita orang bandel. Jangan memikirkan gajah. Yang terpikirkan apa? Gajah. Itu baiknya apa? Saling menghormati, menjaga ketertiban. Kita on time, kita tepat waktu seperti itu. Dan harus ada diskusi yang dalam dan terus diperbaharui. Misalnya mereka tidak setuju kalau ada hal-hal tertentu yang sudah kita sepakati di awal, tapi mereka tidak setuju di pertengahan. Itu boleh diubah. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Ada berapa posisi kontrol guru? Ada Bapak Ibu yang tahu? Ada apa? Ada berapa Bapak Ibu? Posisi kontrol guru. Sebenarnya saya udah buat slide-nya di sini, tapi harus dibuka. Boleh Bapak Ibu sharing yang tahu berapa posisi kontrol guru? Oke, baik. Kegiatan kita di kelas, kita punya kontrol tertentu terhadap peserta didik kita. Di sini ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu ya tadi seperti tadi yang kita jelaskan bahwa menyakiti, gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini seperti apa? Kamu
melakukan. Itu dia posisi sebagai teman, pemantau. Kamu kayaknya nggak ngerjakan tugas hari ini ya. Yaudah kita tulis ke BP gitu ya kan. Dia memantau dan oke, melakukan suatu tindakan. Tapi harapannya yang terakhir Bapak Ibu, kita sebagai manajer. Manajer itu seperti apa? Manajer nanya, kenapa hari ini malas gitu ya kan? Karena ini Bu, menurutmu itu udah sesuai dengan kesepakatan belum? Belum Bu. Jadi apa yang kamu lakukan biar kita sesuai dengan kesepakatan? Dia yang menjawab, dia yang membilang sendiri, dia yang melakukan sendiri. Kalau hal seperti ini terus kita upayakan, pasti ada perubahan atau terjadi disiplin positif karena dia yang menjawab, dia yang melakukan, gitu ya Bapak Ibu. Kita hanya membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Selanjutnya di segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kemarin ada cerita sedikit, memang rapor pendidikan kita dibahas perlunya disiplin positif. Jadi saya share di grup ya kan Bapak Ibu mengerjakan ini. Tapi mungkin belum dibaca modulnya, sudah bikin gitu kan. Saya bikin tapi ada sedikit dalam hati saya karena Bapak Ibu fotonya anaknya kayak distrap di sana gitu ya kan, menunjuk begini, wah berarti bukan itu yang diharapkan. Berarti saya yang salah untuk memaksa teman-teman untuk mengerjakan disiplin positif. Harusnya Bapak Ibu sekalian baca dulu modulnya seperti apa. Harusnya duduk bersama, duduk dengan nyaman gitu ya Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan atau 3 caranya di segitiga restitusi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Anak-anak kita dan juga kita manusia dewasa pasti suka dengan hal-hal yang menyentuh ke hati gitu ya kan Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan yang sama. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu ngerti. Kamu berantem di kelas gitu kan awalnya. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu lebih bagus belajar? Misalnya seperti itu. Memvalidasi tindakan yang sama. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini, gitu kan Bapak Ibu. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, dan itu ada di kesepakatan kita. Keyakinan kelas apa yang tidak kamu sepakati? Dia menjawab. Dan apa yang kamu lakukan agar kesepakatan kita ini dapat kita lakukan seterusnya? Itu harapannya Bapak Ibu di segitiga restitusi. Di sini sebenarnya ini adalah demo yang sudah saya lakukan. Ada video sedikit bagaimana kami, ini sebenarnya bukan betul-betul terjadi ya Bapak Ibu, hanya kami mendemonstrasikan. Ini suaranya tidak ada, tapi kondisinya kita lebih baik melihat ini Bapak Ibu. Sebentar saja, sebentar. Oke, kita masuk ke PPM aksi nyata tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, seperti inilah kondisinya. Bapak Ibu harus duduk bersama, berdua, senyaman mungkin untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ini seperti ini nampak Bapak Ibu. Oke, ini udah videonya udah diputar. Ini bukan si Christian yang sedang dihukum, bukan. Tapi beginilah cara melakukan diskusi yang baik. Duduk bersama, memandang mata gitu kan. Tanyakan, kamu kenapa Bapak Ibu panggil ke sini? Terus dia menjawab,
saya tadi berantem Bapak Ibu, berantem dari Ibu gitu kan. Kenapa bisa berantem? Berantem itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kita mau memasuki jiwanya dulu, memasuki perasaannya dia dulu, sehingga kita bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kita langsung menghukum, langsung memberikan punishment yang sangat menyakitkan, kita tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya dirasakan oleh peserta didik kita. Jadi harapannya Bapak Ibu, seperti di awal, semua kita lakukan ini, bahwa untuk melakukan sesuatu, seseorang harus untuk melakukan sesuatu, orang punya motivasi dalam dirinya, gitu kan. Terus untuk melakukan ini pun kita harus punya tahapan-tahapan tertentu. Gak ujuk-ujuk kita datang terus cerita-cerita tapi gak ada poin-poin penting. Yang tadi segitiga restitusinya harus kita jalankan. Gak satu, misalnya cuma 2 boleh, atau ketiganya juga bagus gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya proses ini terus kita langsungkan. Saya percaya, saya udah mencoba ini aksi nyata yang di PMM sudah dari November tahun lalu, dan saya melihat perubahan besar di dalam murid-murid yang saya dapati setiap kelasnya. Mari kita berupaya baik untuk membuat disiplin Bapak Ibu, disiplin positif. Jadi saya percaya di saat Bapak Ibu sudah tahu tentang hal ini, semoga menerapkannya di kelas-kelas masing-masing, dan harapannya disiplin positif, budaya positif akan terjadi di sekolah kita. Baik, sekian pemaparan saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, udah pengen kali ini saya arahkan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Selamat siang. Terima kasih buat Ibu Maya yang telah memberikan pemaparannya tentang disiplin positif. Selanjutnya kita serahkan kepada narasumber yang kedua, ada Bapak Ferdinand Simanung Khalid, Sarjana Pendidikan, dengan topik RHK. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak Ferdinand Simanung Khalid yang memberikan wawasan baru tentang RHK yang boleh kita terima. Ibu Mesra, Pak Ferdinand juga. Sedikitlah Pak Tukar, mumpung diingat begitu ya. Saya enggak ucapan terima kasih oke, tapi ingin saya sumbang saran. Ya, tolong Bapak. Itu mewakili Bapak Ibu Supraja ya, Ibu yang memberikan saran, masukan, ucapan terima kasih. Itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Kepada narasumber kami seperti Ibu Manurul, Ibu Maya, Bapak Simanung Khalid, terima kasih banyak atas Pak Kilawari. Terima kasih banyak atas pengetahuan yang telah kami terima, baik mulai dari apa tadi ya? Disiplin positif. Dengan 5 posisi kontrol dulu. Selama ini saya merasa kurang memahami apa itu sebenarnya 5 posisi kontrol dulu. Tapi sejak komen kita saat ini, saya merasa ternyata memang kita nggak sebaiknya melaksanakan suatu hukuman kepada siswa, tetapi kita selalu memberikan dia suatu motivasi yang baik dan memberikan suatu peningkatan agar kita bisa jalan sebagai teman dan kita sebagai pendukung
saat kita mengajar, ya, kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sedikit masukan bahwa ibaratnya pendidikan itu sebenarnya tidak bisa kita batasi dengan suatu anak kemampuan yang biasa-biasa saja, tapi kita harus menjadi orang yang hebat, orang yang sebagai panutan seperti Ibu Maya yang selalu bekerja keras, karena kami juga ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini bisa meniru bapak-bapak ibu yang hebat, bisa menjadi ibu yang hebat, ibu yang pintar, pintar di dalam mengajar, pintar di dalam mendidik anak, dan pintar segala hal. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya, boleh bapak ibu yang lain memberikan tambahan. Terima kasih. Ada kesalahan kami. Dapat kita tambah. Ya, terima kasih buat Ibu Supra yang telah memberikan saran dan masukannya untuk narasumber. Selanjutnya kita akan mengakhiri segala kegiatan kita ini, kita tutup dengan doa. Baik, saya jadi berdoa ya Bapak Ibu. Kita berdoa. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru.